kita di acara inti yang telah kita nantikan bersama. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugiarto SHMH, dimohon untuk menyampaikan materi terkait peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan desa tahun 2024. Kepadanya disilakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Supaya nggak berlama-lama, sudah pada lapar. Siapa yang belum lapar? Pada Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Dandim yang saya banggakan, Bapak Kops yang saya hormati, Pak Bincang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danmil, dan Pos, Pak Tarsono yang saya banggakan, teman-teman KD semuanya belum sepuh yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, Maratna dari PMT yang saya hormati. Tadi udah diminta tuh mobilnya sama beliau-beliau ini. Kemudian juga masyarakat semua yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahim. Semoga silaturahim ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Kecamatan Ayah yang saya banggakan, Ayah ini kecamatan yang ada di paling ujung sebelah barat, betul ya? Dan Ayah ini menyimpan potensi harta karun yang luar biasa. Kalau nggak percaya digali, pasti akan ketemu batu, koral, sama macam-macam. Harta karun di sini adalah potensi peningkatan ekonomi yang luar biasa, yang harus digarap dengan serius. Kalau ini digarap dengan serius, maka Kecamatan Ayah akan menjadi lokomotif pendapatan kabupaten ataupun peningkatan ekonomi dari Kecamatan Ayah akan meningkat drastis dan paling tinggi, terutama untuk Ayah. Bukannya tidak baik kita menyampaikan tentang agrobisnis, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Tetapi kita terkadang sering lupa bahwa kita juga Kabupaten Bahari. Betul. Alhamdulillah sejak saya kecil itu sudah dibawa ke Kecamatan Ayah. Paling tidak pendidikan di Pedaleng. Dan jalannya nggak seperti sekarang. Zaman dulu luar biasa, betul kan? Jadi kalau gua jadi jajar, kemudian kalau bening pulangnya pendidikan di Pedaleng. Padahal potensi ikan, potensi bahari kita, sekarang potensi wisata kita ada di Kecamatan Ayah. Bayangkan kalau Kecamatan Ayah jadi kabupaten sendiri, Kabupaten Ayah. Saya yakin yang lain kalah. Yakin nggak? Yakin. Karena memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi selama ini karena potensi ini tidak dipromosikan, tidak diberitahukan, sehingga cara penerapan penggarapannya, penyelesaiannya juga belum maksimal. Betul nggak betul? Ada yang dari lulusan sekolah kapil jadi nelayan, hitungan jari, ya kan? Hitungan jari. Padahal sekolah pelayaran pun juga tidak ada, hitungan jari. Maka yang seyogyanya kapal itu ada di tepian pantai, saya taruh di alun-alun. Betul, tepuk tangan untuk alun-alun. Supaya masyarakat kita melihat, Bupati kenapa naruh kapal ada di alun-alun? Kenapa enggak
buat jadi jajar bikin terowongan itu misalkan, ataupun apa ini, kenapa harus apa? Dan insya Allah saya menjadi bupati yang paling banyak susur pantai. Bahkan pas lagi ekstrim saya pun jalan. Kata teman-teman yang ikut, ini aman, dapat sana. Begitu saja Pak, ini paling ekstrim. Saya ingin membangkitkan Kebumen itu tidak hanya sektor pertanian saja. Memang sektor pertanian dominan, tetapi jangan sampai melupakan sektor kelautan, termasuk penggarapan di tepiannya. Pantai Logendik tahun ini kita akan bongkar habis menjadi tempat wisata, kita pugar menjadi wisata umum, tak berbayar, supaya masyarakat bisa menikmati dan tumbuh perekonomian di situ sebagai buffer penyangga untuk yang lain. Harus ada konsep. Itu beberapa hal. Penderes mana penderes? Angkat tangan. Cung. Jauh, mana penderes? Coba Jumeneng berdiri penderes. Berdiri. Oke. Penderes apa? Jumeneng. Penderes apa yang mau diharapkan dari bupati? Cung. Yang diminta dari bupati apa? Dari teman-teman penderes. Cung. Ngomong Cung. Pupuk. Apa? Pupuk. Penderes. Pupuk. Yang sini asuransi. Yang sana asuransi sini. Asuransi kalau duit itu pinter. Iya betul tegak. 2025 seluruh penderes, kalau sekarang sedang didatang nih Pak, ada sih semuanya. Semua penderes asuransi BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Saya datang ke Argo Sari, ada penderes yang mohon maaf sudah tidak bisa berjalan, jatuh sudah lama sekali. Kemarin ada lagi yang jatuh. Dari mana kemarin ya? Alipoh. Camat. Alipoh. Alipoh ya? Apa pakurannya? Buayanya? Buayan katanya. Jatuh kita urus BPJS-nya, alhamdulillah dapat santunannya, dapat santunan. Nah ini jangan sampai, karena kakek saya dulu juga penderes. Selain jualan tembakau, kakek saya kalau pagi itu ngambilin nirang. Hal itu juga untuk bisa ketahanan keuangan. Betul nggak betul? Jadi ibu bapak, dari kakek saya, dari ibu, itu kalau pagi ngambil nirang, terus nanti masang lagi. Kalau saya itu ke sawah, walaupun sawahnya kecil itu untuk ketahanan pangan. Zaman dulu kan diani-ani, digantung, dihitung betul kapan habisnya. Kalau kurang sudah dipersiapkan ketahanan pangan yang lain, ada busil dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan uang lagi, bagaimana ke pasar, jualan tembakau. Kemarin masih kata kelombak menyan, ini betul, papir dan lain sebagainya. Itu dari histori leluhur saya. Jadi perihnya itu saya paham betul. Sehingga kembali saya sampaikan, inilah pentingnya para dirit. Kalau pembangunan hanya difokuskan tadi seperti dikatakan Pak Dandim, infrastruktur saja, maka saya yakin 20 tahun ke depan pun Kebumen tetap menjadi kabupaten termiskin. Ini kenapa? Jadi begini, contohnya kota-kota yang sudah berkembang maju,
Bekasi, Cikarang, Purwakarta, Tangerang misalkan. Jadi bupati di sana atau wali kota di sana, kalau anggarannya tidak untuk membangun, ada pihak ketiga yang bangun. Pengusaha-pengusaha yang membangun, yang mengembangkan satu kawasan di sana. Contoh, misalkan Bekasi, ada yang namanya Agung Podomoro, Agung Sedayu Group, dan lain sebagainya, pengembang. Betul-betul. Karena sudah terwujud ekosistem ekonomi yang tinggi. Tetapi kalau misalkan Kabupaten Kebumen, kita harapkan banyaknya pengembang-pengembang yang ternama seperti tadi hadir. Saya yakin nunggu Pak Arif Sedo pun, jangan saya, Arif itu Sedo pun itu masih belum terwujud. Karena ekonomi masih harus didorong oleh anggaran pemerintah kabupaten, harus didorong, disupport. Contoh, ketika kemarin pandemi COVID, masyarakat bisa mengambil ikan, dijual nggak laku, karena yang mau beli ikan juga nggak ada. Di Jakarta sedang ditutup karena ini. Yang beres jual gula, boten pajak, betul. Karena kebutuhan masyarakatnya dibatasi. Akibatnya perekonomian hampir kolaps. Pemerintah membagikan uang kepada rakyatnya supaya bisa belanja dalam bentuk BLT. Anggaran dana desa Pak Kades diwajibkan BLT dana desa, BLT bagikan uang biar belanja. Kalau kita uang Kabupaten Kebumen yang jumlahnya kurang lebih 3 triliun untuk infrastruktur, biasanya sekitar 300 miliar. Bupati fokus untuk infrastruktur, maka penyangga penerima uang tadi, tokohnya panjenengan pasti tahu, tidak lebih dari 2 sampai 3. Betul nggak betul? Yang lain paling jadi kuli. Kuli silakan dihitung berapa pendapatannya dalam 1 hari. Nah, di sini konsep pemekaran perekonomian kita rubah, dan seiring juga dengan kebutuhan pokok kita sesuai dengan undang-undang. Apa itu? Pendidikan. Guru-guru GTT yang gajinya 400, 250, paling banyak 700, sekarang sudah P3K 3 juta lebih. Bayangkan, begitu 3 juta, belanjanya makin banyak. Sudah 3.000 lebih kita angkat. Pemekaran sudah banyak. Guru-guru ngaji yang tidak diperhatikan sekarang sudah kita dorong. RT tahun ini sudah kita dorong. Ada yang belum? Sebentar lagi. Karena sudah tahan, ya Mbak Ratna ya, sudah Pak. Mana RT angkat tangan? Selama jadi RT pernah nggak dapat tunjangan dari bupati? Kalau tahun ini dapat, alhamdulillah. Insya Allah tahun ini dapat tangan untuk RT. RT RW ini jangan dipandang mata sebelah. Nanti jadi si buta buantu. Jadi payahnya juga harus diperhatikan. Coba kalau sekarang ini hanya nunggu dari jipitan beras diganti jipitan koin, nunggunya pingkeleten tahunan, ya betul. Tahun ini kita breakdown ke RT RW. Alhamdulillah. Kami memimpin 3 tahun 4 bulan dari sekarang, nggak sampai 5 tahun. Diawali dengan pandemi COVID, luar biasa berat. Tapi insya Allah saya tetap fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur. Bagaimana Bupati bertahap. Saya tidak banyak menggunakan APBD untuk infrastruktur,
saya mintakan ke APBN seperti Karangbolong sampai dengan Kediri dan lain sebagainya, itu menggunakan kita komunikasi dari pusat maupun provinsi. Jadi uang yang ada betul-betul saya breakdownkan untuk kesejahteraan rakyat. Kekurangan infrastruktur kita mintakan ke pusat. Nek cedak karo pusat, nek orang cedak ya orang betul. Betul. Alhamdulillah keluar berkat doa panjenengan semuanya. Tepuk tangan untuk ayah. Jadi uang kalau tadi kita breakdownkan 300 miliar untuk infrastruktur, rakyat kita tetap ekonominya menengah ke bawah. Karena yang untung besar itu biasanya kontraktor. Kalau nggak kontraktor ya kades ayah lah. Mana kades ayah? Itu baik, seperti itu. Berkat doa ibu bapak semuanya, alhamdulillah Kebumen tadi disampaikan berbagai hal prestasi telah diraih. Terakhir kemarin diambil oleh Bu Wakil Bupati. Ada fotonya nggak di sini? Bu Wakil Bupati mendapat penghargaan dari Presiden. Kita berhasil menekan inflasi Jawa dan Bali. Juara 1, tepuk tangan untuk Kebumen. Jadi dari kabupaten kota Jawa dan Bali, alhamdulillah Kebumen juara 1. Berkat hal tersebut dari Pemda DKI melirik Kebumen, dan kemarin sudah kita kirim beras, kirim ayam, dan kita juga akan bersama-sama dengan Pak Dandim nanti setiap masyarakat pertanian akan mendapatkan permodalan 10 juta nanti. Tidak hanya di sana, kalau nelayan sudah turun kita akan kuatkan lagi. Jadi masyarakat ini adalah uang-uang dari provinsi lain masuk ke kita, bukan kita mengeluarkan uang ke luar. Ini pentingnya ketika kita bisa dilihat. Coba Mas Bahrudin, sebenarnya bupati itu kinerjanya menurut masyarakat seperti apa? Coba cari di situ. Halaman berapa itu? Yang sudah dilakukan seperti apa? Apakah masyarakatnya bahagia? Apakah masyarakatnya kebanyakan utang? Banyak utang, tapi utang produktif untuk usaha, akhirnya bahagia. Saya jualan ikan tadinya 1 ember, ada pesanan 10 ember, kekurangan 9 ember, bisa pinjam ke bank ataupun ada perbantuan dari pemerintah kabupaten. Nah ini kinerja Bupati Kebumen. Ini yang mensurvei bukan saya, yang mensurvei itu lembaga survei Indonesia LSI, ya, Mas Birso. Berapa totalnya tuh yang kinerja bupati menurut lembaga survei di mata masyarakat? 85%, ya. Tambahan yang bagi kiri, 80, 84%. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahagianya masyarakat, coba bahagianya. Cerol. Mana sih? Tingkat kebahagiaan. Nah ini tingkat kebahagiaan masyarakat, sangat bahagia dan cukup bahagia. Berapa totalnya? 90,3. Tepuk tangan untuk Kebumen. 90,3. Yang 7,7 yang kurang bahagia besok dicari. Kalau ketemu disuruh tersenyum. Karena lebih banyak yang bahagia daripada tidak bahagia. 90,3 masyarakat
bahagia. Kinerja pemerintah bagaimana tadi? Ini kinerja bupati tadi ya. Alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan beberapa hal para hadirin, terima kasih atas supportnya. Dengan grafik ini bukan grafik bikinannya Pak Camat, bukan bikinannya Pak Tasono, Pak Tasono. Ini dari LSI. Alhamdulillah, mudah-mudahan di masyarakat betul-betul terjadi seperti ini. Jadi kalau kita bicara pemerintahan itu banyak fakta. Para hadirin, ada yang mengusul ke bupati apa? Monggo. Yang mengusul, Cung, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Pak, nama saya Suparno dari Desa Janjajar. Janjajar adalah desa yang sangat terkenal Pak. Janjajar itu terkenal dengan Gua Janjajar, dengan Gua Dempok, dengan Gua Barat, dan sekarang ada Kampung Inggris, Kampung Ketep, dan Desa Wisata Janjajar Dewa Jati. Itu terkenal sekali Pak di Desa Janjajar. Dan yang saya usulkan yang pertama Pak, Desa Janjajar itu kalau memasuki musim penghujan Pak, itu selalu terjadi banjir dan banjir. Dan apabila Bapak bisa menyelesaikan banjir yang ada di Janjajar, saya insya Allah kalau Bapak besok kalau mau melanjutkan jadi bupati, insya Allah saya dukung Pak. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, Desa Janjajar itu jalan Desa Janjajar dan Janjajar tak sampai ke tadi selama 1 periode Pak belum pernah terjamah oleh dana Desa Janjajar. Terima kasih. Dan yang ketiga itu Pak, objek wisata Gua Janjajar sekarang sudah dipihakkan ketiga Pak, sudah dikontrakkan. Terima kasih, mohon perhatiannya dari Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Untuk dipegang di pihak ketiga kan kendala kontrakkan Pak. Enggak, kendalanya apa? Enggak tahu. Bukan kendala bagi panjenengan. Kalau menurut saya kan dibilang tinggalkan ya setuju saja Pak. Soalnya kemungkinan di Desa Janjajar itu nanti objek wisatanya akan maju Pak, kemungkinan Pak. Dan pedagangnya sekarang kan banyak pedagang yang di Desa Janjajar yang ada kaki lima yang sangat amburadul Pak, tidak teraturan. Dan saya mohon untuk kalau memang dari pihak ketiga mau dibersihkan pedagangnya, itu saya terima kasih sekali Pak. Karena saya adalah pedagang di Desa Janjajar yang sangat, insya Allah saya paling punya aturan Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Tentang jalan tadi yang diharapkan beliau, saya sampaikan infrastruktur insya Allah kita bertahap dilakukan. Dan alhamdulillah seperti yang panjang pun dari Karangbolong sampai ke Bening, panjangan bisa prosotan ini. Jadi bertahap. Pak, tadi kalau saya hanya bangun jalan saja, nanti tunjangan RT nggak jadi, tunjangan untuk BPJS penderes nggak jadi. Ya ibaratnya pemerintahan itu kan seperti panjenengan ketika di rumah tangga, sebulan punya uang 5 juta, kebutuhannya 10 juta, apa yang harus jenengan lakukan? Nah, kalau utang, kalau pemerintah jangan, nanti membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi yang kita lakukan fokus mana yang harus dikerjakan. Kemudian kekurangannya kita komunikasi dengan yang punya duit, betul kan? Kadang dapat 2 juta, kadang dapat 3 juta, paling tidak sudah mulai berkurang. Jadi insya Allah Pak, masalah di tempat panjenengan tentang jalan rusak dan banjir insya Allah tetap kita atasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa terbebas dari banjir. Kemudian objek-objek wisata kabupaten ini kalau dikelola oleh pemerintah kabupaten itu sangat tidak mendongkrak daripada
pertumbuhan ketenagakerjaan dan juga pertumbuhan perekonomian, sehingga objek-objek wisata pemerintah kabupaten bisa dikerjakan oleh BUMDes, BUMDesma ataupun yang lainnya. Tujuannya apa? Kalau dikelola oleh pemerintah kabupaten, maka tenaga kerjanya pun akan terbatas. Tapi kalau dikelola oleh pihak yang lain, hari ini perlu tenaga 10, perlu 15, ya insya Allah akan cepat untuk dipenuhi. Itu salah satunya, termasuk bagaimana penataannya dan lain sebagainya. Saya sepakat tadi, ketika keteraturan sudah tidak ada di satu objek wisata, saya pastikan objek wisata itu akan lenyap dari keinginan rakyat untuk datang. Betul-betul. Contoh, Pantai Petanahan sekarang menjadi Pantai Pandan Putih. Zaman dulu untuk masuk ke Petanahan Lebaran ke-7 itu sampai penuh, susah masuk. Tetapi 15 tahun ke belakang sudah sepi banget karena ketidakteraturan sistem manajemennya. Di depan bayar, di tengah bayar, di belakang bayar, keluar pun bayar. Akhirnya mau datang kapok. Objek wisata yang dijual itu jasa. Orang datang ke sana itu mau bahagia, bawa keluarga, bukan nyari masalah atau menambah masalah, ingin bahagia. Kalau kita menjual jasa, pertama harus punya senyum, sampah, salam. 3S itu harus kita miliki manajemen yang baik. Seperti tadi ketika pedagang kita fokuskan bersama harus seperti apa, bagaimana untuk menawarkannya. Coba kalau berudukan masuk, begitu ada bus datang, penumpangnya belum turun, pedagangnya naik rame-rame. Kira-kira kalau jenengan yang berkunjung ke objek wisata seperti itu kapok betul? Kapok. Nah ini pentingnya, ini akan ditata betul. Karena Gua Jajar salah satu ikonik Kabupaten Kebumen yang ada di lambang kabupaten, jangan sampai ini malah menjadi kenangan kayak dinosaurus. Kita nggak tahu dinosaurus seperti apa, hanya menjadi kenangan. Nah disinilah konsep-konsep pembangunan khususnya untuk objek wisata betul-betul kita genjot di pemerintahan kami. Dari selatan ke barat sudah selesai, dengan kita insya Allah kita akan selesaikan di sisi barat. Akan ya Pak untuk objek wisata. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Takon wae. Sing ora enak ya ngomong. Ngomong Anda kali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Al-Mustafa Hasan. Mas Ali. Saya sedikit ingin berusul kepada Pak Bupati. Kalau kemarin Pak Bupati apa memang sudah tidak senang sama Bu Rizka Pak ya? Tadi katanya Pak Arif dan Pak Bijaksana, Pak Arif dan Bijaksana. Kalau setahu saya apa berarti besok di bukan Pak Arif Rizka gitu, tapi Arif dan Bijaksana gitu. Itu saja Pak. Saya beberapa bulan yang lalu pernah mengusulkan kepada beberapa anggota dewan terkait dengan bidang transportasi, korelasi pendidikan. Kaitannya dengan kalau saya melihat seringkali kerumunan para pelajar Pak. Yang saya tanya kenapa enggak berangkat sekolah? Itu karena kendala dengan transportasi. Saya usul beberapa hari kayak gitu, saya melihat postingan dari media massa Pak Bupati kayaknya mengadakan transportasi di daerah wetan pokoknya ya, Belakun apa di mana.
Nah, sebenarnya itu yang saya harapkan ada di ayah, Pak. Ada di ayah. Jadi misalkan impian saya dari kecamatan Ayah sampai ke Masih itu pas jam masuk sekolah, sebelum masuk sekolah, dan di jam pulang sekolah ada, kalau di Jakarta modelnya ada Transjakarta gitu. Kalau di sini mau dikasih nama apa ya, mungkin pasar apa, Trans Bupati apa Trans apa gitu, misalkan. Nah, sampai sekolah dan sebagainya itu nggak masalah. Nah, itu saya sangat mengharapkan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, mohon izin Pak Lurah, saya mengusulkan kaitannya dengan desa inovasi. Di desa Demang Sari ini akan menunaikan hajat besar namanya, yang kaitannya dengan desa inovasi, yang namanya akan membangun gedung serbaguna. Nah, mohon itu kalau dari kemarin itu dayanya anggaran yang untuk di Salman itu terkendala dengan serat kondisi corona, Pak. Tersamban corona yang beralasan itu. Nah, kaitannya dengan itu mohon untuk Pak Bupati nanti bisa mempunyai stasiun di situ untuk membuat spot untuk kaitannya desa inovasi yang akan dibangun gedung serbaguna semacam ini misalkan. Itu kalau kita analisis kemanfaatannya luar biasa, bisa untuk menggali potensi anak-anak muda, bisa untuk oke, apa lagi? Dan sebagainya. Ya. Buat hari itu saja. Buat tidur sudah bisa. Apa lagi? Dan lain-lain. Oke. Apa lagi? Tadi Trans Bumen, gedung serbaguna apa lagi?